Selamat datang di video perkembangan peserta didik, mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, PPG Prajabatan 2022 Universitas Sanata Dharma. Pertumbuhan dan perkembangan kerap diartikan menjadi satu hal yang sama. Padahal, pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua hal yang sangat berbeda. Pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya ukuran atau volume makhluk hidup. Pertumbuhan berhubungan erat dengan kuantitas seperti tinggi badan, berat badan, ukuran sepatu, ataupun panjang tangan. Sedangkan perkembangan adalah serangkaian proses perubahan yang terjadi karena kematangan dan pengalaman. Perkembangan peserta didik sangat penting dalam proses pembelajaran. Seorang anak yang berada pada tahap kesehatan fisik dan emosional yang baik akan terbuka dalam berbagai pengalaman belajar. Anak mampu belajar lebih baik daripada anak yang memiliki fisik dan emosional yang belum stabil. Perkembangan sosial ini dapat dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kedewasaan, pemahaman kognitif, serta reaksi sosial dari masyarakat. Berdasarkan observasi mengenai perkembangan anak usia sekolah dasar pada kegiatan PPL 1, saya mengobservasi kelas 5A SD Canisius Kadirejo. Saya mengobservasi perkembangan peserta didik yang dialami oleh siswa kelas 5 tersebut. Karakteristik umum yang nampak pada siswa kelas 5 SD Canisius Kadirejo, mereka berusia di rentang 10 hingga 11 tahun. Karakteristik yang tumbuh adalah siswa mampu berperan aktif dalam setiap proses pembelajaran. Siswa selalu menerapkan interaksi positif pada orang lain, siswa, guru, ataupun pada mahasiswa PPL. Siswa mampu menampilkan sikap sopan santun serta memiliki motivasi belajar yang baik. Sehingga siswa memiliki rasa keingintahuan yang tinggi terhadap sebuah materi yang disampaikan oleh guru. Hasil observasi siswa kelas 5 SD Canisius Kadirejo. Yang pertama, siswa mampu berpendapat dengan baik. Ketika guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa, siswa mampu menanggapinya dengan cara yang positif. Mereka mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum menjawab apa yang ditanyakan oleh guru. Siswa mampu bersikap terbuka terhadap bapak ibu guru ataupun teman lainnya. Yang ketiga, siswa saling membantu satu sama lain dalam proses pembelajaran. Yang keempat, siswa menunjukkan interaksi positif dengan orang baru ataupun dengan bapak ibu guru. Yang kelima, siswa menunjukkan sikap sopan santun ketika proses pembelajaran. Hasil observasi pengetahuan siswa kelas 5. Yang pertama, siswa mampu mengerjakan seluruh tugas dengan baik. Yang kedua, seluruh siswa dominan dalam menyampaikan hasil diskusi ataupun hasil pembelajaran menurut pemahamannya. Yang ketiga, siswa mulai mengajukan pertanyaan kritis. Mengapa mereka mempelajari materi yang diberikan oleh guru? Yang keempat, siswa cenderung aktif ketika proses pembelajaran menggunakan benda-benda konkret yang disesuaikan dengan lingkungan belajar mereka. Dan yang kelima, siswa mampu mengembangkan kreativitas sesuai imajinasi mereka. Lalu selanjutnya ada hasil observasi motivasi belajar siswa kelas 5. Yang pertama, siswa bersemangat ketika proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, siswa mulai memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap materi yang mereka pelajari. Yang ketiga, siswa bersedia mengajukan diri ketika menjawab. Yang keempat, siswa mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Yang kelima, siswa memaksimalkan pemberian waktu belajar yang diberikan oleh guru. Berdasarkan hasil observasi tersebut, dapat dikaitkan perkembangan peserta didik menurut beberapa teori. Yang pertama adalah menurut Piaget. Menurut Piaget, pada siswa kelas 5 berada pada tahap operasional konkret. Pada tahap ini, individu sudah mampu untuk mengklasifikasikan benda-benda konkret di sekitarnya. Operasi konkret adalah tindakan mental yang dapat berkaitan dengan objek nyata dan objek konkret peserta didik. Selanjutnya ada sosial emosional Erikson. Pada tahap ini, peserta didik berada pada fase industri versus inferiority. Pada tahap ini terjadi pada usia 6 tahun hingga remaja. Di tahap ini, anak mulai mengarahkan energi mereka terhadap pengetahuan dan menguasai keterampilan intelektual. Selanjutnya ada sosial emosional Bronfenbrenner yang mengatakan bahwa perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh 5 faktor lingkungan,
Yang pertama, mikrosistem, yang kedua, mesosistem, yang ketiga, ekosistem, yang keempat, makrosistem, dan yang kelima, kronosistem. Mikrosistem yaitu interaksi yang terjadi dalam waktu yang cukup lama antara siswa dengan lingkungannya, seperti keluarga, rekan sebaya, sekolah, dan lingkungan. Yang kedua adalah mesosistem, yaitu melibatkan hubungan antara mikrosistem, seperti hubungan antara pengalaman keluarga dan pengalaman sekolah. Yang ketiga adalah ekosistem, adalah ketika terjadi pengalaman dan sistem pengaturan lain. Siswa memiliki peran aktif yang mempengaruhi apa yang siswa rasakan. Yang keempat adalah makrosistem, yaitu melibatkan budaya yang lebih luas. Budaya adalah istilah yang mencakup etnis atau faktor ekonomi dari perkembangan anak. Yang kelima adalah kronosistem yang meliputi kondisi sosio-historis perkembangan anak. Selanjutnya adalah refleksi diri bagaimana perkembangan saya pada saat menempuh pendidikan dasar. Berdasarkan pengalaman pribadi yang masih saya ingat, karakteristik saya pada saat menempuh sekolah dasar, yang pertama, saya merupakan siswa yang tidak begitu dominan dalam proses pembelajaran. Namun, saya memiliki rasa percaya diri yang cukup baik. Saya mampu bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan oleh guru saya. Lalu, saya menyukai proses pembelajaran yang berkaitan dengan angka ataupun hitungan seperti matematika. Saya memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik pada pelajaran bahasa dan juga pelajaran matematika. Selain itu, pada saat saya menempuh sekolah dasar dahulu, saya lebih menyukai proses pembelajaran menggunakan benda-benda konkret, apalagi saat pembelajaran dilaksanakan di luar kelas. Kemampuan kognitif peserta didik kelas 5 dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir anak berkembang dari tingkat yang paling sederhana menuju tingkat konkret ataupun tingkat yang lebih luas. Pada masa ini, anak sudah dapat memecahkan masalah-masalah yang bersifat konkret sesuai pengalaman yang dialaminya. Kemampuan berpikir ini ditandai dengan aktivitas-aktivitas mental seperti mengingat, memahami, dan mampu memecahkan sebuah masalah yang diberikan oleh guru. Aplikasi pengembangan kemampuan kognitif siswa kelas 5 pada usia 10-11 tahun pada proses pembelajaran diantaranya yang pertama, guru dapat menggunakan benda-benda konkret dan pengalaman nyata yang ditemui oleh peserta didik di lingkungan mereka. Yang kedua, guru dapat menggunakan contoh-contoh yang lebih akrab dengan lingkungan peserta didik, mulai dari yang bersifat sederhana hingga kompleks. Yang ketiga adalah menyajikan penyajian materi secara singkat dan struktur. Yang keempat, memberikan pelatihan dan latihan-latihan untuk menyelesaikan masalah secara lebih mendalam. Perkembangan peserta didik dari segi sosial emosional. Pada fase ini, anak belajar untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan dari menyelesaikan tugas, khususnya dari tugas-tugas yang bersifat akademik. Penyelesaian yang sukses pada tahap ini akan menciptakan anak yang mampu memecahkan masalah dan bangga terhadap pemerolehannya. Cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional anak siswa kelas 5 pada usia 10 hingga 11 tahun. Yang pertama adalah mengenalkan berbagai emosi positif terhadap anak, beserta dampak apabila mereka memiliki emosi yang negatif. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan anak sesuai karakteristiknya. Dalam hal ini, guru dapat mengaitkannya pada metode belajar atau gaya belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Yang ketiga adalah menciptakan perilaku positif pada anak. Guru hendaknya memberikan contoh dan bentuk nyata dari sikap positif yang harus dilakukan anak. Yang keempat adalah memberikan pengulangan terhadap perilaku anak atau biasa disebut dengan pembiasaan. Yang kelima adalah menjalin komunikasi yang positif dengan orang tua, anak, ataupun guru. Yang keenam adalah memberikan kesempatan anak untuk bermain sesuai dengan umur dan usianya. Oleh sebab itu, untuk memahami tingkat kognitif, emosi, serta tingkat pemahaman peserta didik, seorang guru hendaknya mampu menyesuaikan dan memahami interaksi efektif dengan peserta didik.
Upaya yang saya lakukan untuk membangun interaksi yang baik dengan peserta didik yaitu memahami peserta didik secara lebih menyeluruh dan lebih mendalam. Saya dapat mengetahui dengan cara melakukan observasi dan wawancara ketika hendak proses pembelajaran. Dengan hal tersebut, saya mampu mengetahui latar belakang, komunikasi, serta gaya belajar peserta didik yang nantinya akan saya terapkan sesuai dengan perkembangan dan kemampuan peserta didik siswa kelas 5 sekolah dasar. Sekian penjelasan saya mengenai perkembangan peserta didik, khususnya perkembangan peserta didik untuk kelas 5 atau fase C di SD Canisius Padirejo. Terima kasih.